Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan masuk kembali yaitu dalam pelajaran kita tema. Kita akan masuk tema yang kedua dengan judul Kegemaranku, di mana nanti kita akan belajar subtema yang ke-1 yaitu anak soleh senang berolahraga. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, agar ilmu yang kita dapatkan berkah, ada baiknya kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuki pelajaran kita, Ibu akan mengingatkan kembali tentang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang karakteristik individu yang ada di rumah. Jadi, di dalam anggota keluarga kita ada ayah, bunda, kakak, adik. Itu tentunya memiliki perbedaan, baik itu perbedaan dalam makanan, hobi. Nah, walaupun berbeda, tapi kita harus tetap saling menghargai agar terciptanya hidup yang rukun. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita bersenang-senang terlebih dahulu ya nak. Kita menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Wahid, Isnan, Salasa. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Lagu yang telah kita nyanyikan tadi bercerita tentang hujan. Nah, anak-anak ibu semuanya, siapa yang masih ingat tentang pelajaran PAI kita yang kemarin yaitu Asmaul Husna? Di mana di situ kita telah belajar tentang Ar-Rahman yang artinya adalah Allah Maha Pengasih. Allah mengasihi seluruh makhluk ciptaannya dengan menurunkan hujan. Jadi, hujan itu adalah rahmat dari Allah. Kita sebagai seorang muslim sebaiknya membaca doa ketika hujan turun. Apa doanya, Nak? Ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, kenapa kita di sini harus berdoa? Karena kita sebagai seorang muslim, senjata kita itu adalah doa. Jadi, jika kita akan memulai sesuatu, mulailah dengan membaca doa. Minimal kita membaca lafaz basmalah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar setelah belajar ini nanti anak ibu mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari dengan penjumlahan melalui gambar benda. Kemudian anak ibu juga dapat mengetahui bunyi buatan dan bunyi alami. Kemudian anak ibu juga diharapkan dapat mengetahui aturan saat bermain sehingga dengan kegiatan tersebut dapat memelihara kesehatan anak-anak ibu semuanya. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dengan menggunakan gambar. Di sini ibu mempunyai gambar raket badminton. Di kotak yang pertama ada berapa raket ya nak? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, iya, ada 2 raket di kotak yang pertama. Sekarang kita hitung kembali ya nak untuk kotak yang kedua. Di kotak yang kedua ada berapa raket? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, ada 3 raket. Jadi jumlah raketnya ada berapa ya nak? Ya, untuk mengetahuinya kita jumlahkan. Di kotak yang pertama ada 2 raket, ditambah kotak yang kedua ada 3 raket. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, anak-anak ibu semuanya, agar anak ibu lebih memahami lagi tentang materi ini, silahkan anak ibu buka bukunya tema 2 halaman 19 dan silahkan dikerjakan ya nak. Selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi buatan dan bunyi alami. Bunyi alami adalah bunyi yang
bukan diciptakan oleh manusia. Misalnya suara petir, suara hujan, suara hewan. Nah, itu adalah contoh bunyi alami. Sedangkan bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Misalnya beduk, terus bunyi gitar, bunyi orang menutup pintu. Nah, itu adalah contoh bunyi buatan. Sekarang ibu ada gambar, silahkan ditebak ya nak, ini termasuk bunyi buatan atau bunyi alami. Yang pertama, ibu punya gambar angklung. Nah, angklung ini adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, angklung ini termasuk bunyi buatan atau bunyi alami? Iya, benar sekali. Angklung adalah bunyi buatan. Nah, kemudian ibu ada gambar ayam. Nah, sekarang ibu mau bertanya, ayam itu berkokok, itu suara kokokan ayam itu merupakan bunyi buatan atau bunyi alami? Iya, benar sekali. Kokokan ayam itu adalah bunyi alami. Sebelum kita masuk pelajaran kita berikutnya, kita lakukan tepuk cinta terlebih dahulu ya nak. Tepuk cinta. Yang pertama, ana cinta pada Allah. Yang kedua, ana cinta Rasulullah. Yang ketiga, ana cinta pada ibu dan ayah, teman-teman, ustadz, ustazah. Untuk tugasnya, silahkan anak ibu tuliskan 3 bunyi buatan dan 3 bunyi alami di buku tulisnya ya nak. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan. Salah satu cara kita bersyukur dengan nikmat anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita adalah dengan merawatnya dan juga dengan berolahraga. Dengan berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Anak-anak ibu semuanya soleh-soleha. Dalam berolahraga ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, aturannya apa? Yaitu sebelum berolahraga kita harus berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar olahraga yang kita lakukan menjadi ibadah. Kemudian sebelum berolahraga kita juga harus melakukan pemanasan agar tubuh kita terhindar dari cedera. Terus kita juga harus perhatikan tempat di sekitar kita saat berolahraga. Kemudian selesai berolahraga harus melakukan pendinginan juga. Nah, itulah aturan yang harus dilakukan pada saat berolahraga. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu yang pertama, untuk mengetahui jumlah suatu benda dalam penjumlahan, kita harus menghitungnya terlebih dahulu dengan teliti. Kemudian, bunyi terbagi menjadi 2, yaitu bunyi buatan dan bunyi alami. Bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat oleh manusia, misalnya suara angklung. Kemudian bunyi alami adalah bunyi yang tidak dapat dibuat oleh manusia, misalnya suara petir. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah aturan-aturan saat berolahraga adalah pertama, kita harus berdoa terlebih dahulu, melakukan pemanasan dan juga pendinginan. Karena dengan berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Anak-anak ibu soleh-soleha semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita akhiri pelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya nak, kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih.